Jangan malu karena aku yang dipenjara karena Kristus. Nah, dia mengatakan dia dipenjara karena Kristus. Pembohong. Tidak pernah dia dipenjara karena Kristus. Tidak ada itu kawan. Jangan malu bersaksi. Dia seolah-olah dipenjara karena bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang benar sajalah. Kalau saya menjelek-jelekkan agama Islam, apakah saya mengabarkan Injil? Tidak. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini secara khusus dan eksklusif saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik, perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Sang debaters super berani berkata, Saifuddin Ibrahim pembohong. Dia dipenjara dan Muhammad Kc ditangkap bukan karena Injil Kristus. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dan beberapa catatan penting ditinjau dari sudut firman Tuhan, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sekarang saya kembali ke tema kita. Saya tinjau dia dari segi Alkitab ya kawan-kawan. Kalian lihat tadi malam si Udin bicara apa? Udin bilang bahwa MKC itu adalah seorang penginjil tulen. Begini bogono, ya kan? Wah, maka inilah ayatnya Matius 10 ayat 22, ya kan begitu kan? Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Itulah kata si Udin. Saya heran. Bagaimana sih kriteria menjadi pekabar Injil? Kriterianya bagaimana? Coba lu. Kalau saya menjelek-jelekkan agama Islam, apakah saya mengabarkan Injil? Tidak. Tetapi bisa-bisanya mereka mengatakan, mereka itu, oh penginjil hebat itu, itu penginjil tulen. Tidak ngerti saya isi kepala di mana kawan. Apakah mereka berjuang demi iman? Tidak. Iman yang mana? Ayo kita bebaskan penghujat agama orang lain. Tidak ada perintahnya kawan. Tidak ada. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam Kristus. Apakah Kristus mengajarkan kita untuk menghujat agama lain? Tidak. Tidak ada. Markus 13 ayat 13. Dikatakan ini, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sama dengan tadi ya. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Sekarang terjadi apa? Kamu akan dibenci oleh semua orang karena MKC. Aduh. Dan hebatnya mereka memutarbalikkan fakta bahwa MKC ditangkap gara-gara dia seorang penginjil. Dia bicara tentang firman Tuhan. Mengerikan itu kawan, mengerikan. Aku udah buka Alkitab beberapa ayatnya. Lukas 21 ayat 12, ku bacakan dulu ya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Maka saya melihat videonya Saifuddin Ibrahim. Masuk penjara karena penginjilan katanya. Pembohong. Pembohong mereka itu semua kawan. Tidak ada orang itu masuk penjara karena penginjilan. Itu sudah berkeputusan tetap, inkrah namanya. Bahwa Saifuddin Ibrahim tidak pernah masuk penjara karena penginjilan. Tidak ada. Aduh, kasihan kali kalian orang Kristen ini kawan. Aku karena sudah gerah aja, mau tak mau aku bahas, teman aku bahas firman Tuhan juga ya. Ah ini dia waktu masih di dalam sel. Ku putar, tidak takut aku kena strike dia. Strike kalau berani. Ah ini, sebentar, ku buka dulu. Terima kasih hambanya Pendeta Lukas telah mengundang istri saya untuk bersaksi di Amerika. Terima kasih juga sudah membesuk saya di penjara. 2 Timotius 1 ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan nah, dia mengatakan 2 Timotius 8 kata apa-apa itu. Jangan malu bersaksi. Dia seolah-olah dipenjara karena bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang benar sajalah. Pendeta Lukas katanya, yang sudah membawa ke Amerika. Kan ini yang dicari orang itu kawan. Biarlah masuk penjara, yang penting ke Amerika sudah, kemana-mana sudah, kan itu jadinya ujung-ujungnya menurut pikiran kita, kan gitu. Nah, jangan takut bersaksi, entah apa-apa lah ya, coba lihat lagi apa dibilangnya nih.
Aduh kawan, sudahlah. Jangan malu karena aku yang dipenjara karena Kristus. Nah, dia mengatakan dia dipenjara karena Kristus. Pembohong. Tidak pernah dia dipenjara karena Kristus. Tidak ada itu kawan. Bisa-bisanya, tapi karena golongan dia adalah golongan sikar raba-raba. Golongan dia adalah golongan manis-manis licin-licin bibir. Golongan dia adalah golongan orang-orang teori kemakmuran itu. Gampang dibodohi, ditipu. Kalian lihat kawan apa katanya? Saya karena Kristus. Aduh, tidak ada karena Kristus. Kalian bisa searching aja. Saifuddin Ibrahim ditangkap gara-gara video masih ada, digital masih ada. Untuk apa kita berbohong kawan? Andai kata aku itu, misalnya aku nih ya di penjara. Ya saya di penjara karena khilaf. Karena saya menghina agama orang sana. Ya saya berharap Yesus memaafkan saya dan mengampuni saya. Untuk itulah saya menebus dosa-dosa saya dengan memberitakan Kristus di dalam penjara ini. Selesai. Jangan kita sok-sok bersih, ya saya di penjara gara-gara memberitakan Kristus, menginjil. Tidak ada itu kawan, tidak ada. Takkan ada kau di penjara karena bicara tentang Kristus. Tidak ada itu. Nah, jadi karena itu kawan-kawan ingatlah ayat-ayat sudah kubacakan tadi kepada kalian. Memang kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja dan penguasa oleh karena namaku katanya. Tidak ada oleh karena nama Yesus. Saifuddin Ibrahim ditangkap bukan karena nama Yesus. MKC ditangkap bukan karena nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, dan mendengarkan pernyataan yang begitu tegas, to the point, langsung kepada duduk persoalan yang sebenarnya yang sudah disampaikan oleh saudara kita Bapak Rudi Hutagalung atau Sang Debaters. Saya pikir apa yang sudah disampaikan beliau sudah begitu jelas dan terang benderang. Memang itulah pola dan gaya beliau yang begitu tegas, begitu berani ketika membangun sebuah pernyataan, dan beliau tidak pernah merasa ragu-ragu untuk mengeluarkan opini, pendapat, dan pernyataan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari intisari yang disampaikan oleh Sang Debaters tadi, jelaslah terlihat kepada kita adanya sebuah opini atau pemikiran yang sudah dinyatakan melalui sebuah ungkapan atau pernyataan bahwa Muhammad KC adalah penginjil tulen. Dalam hal ini Sang Debaters sangat tidak setuju, tidak sependapat. Kenapa? Memang kalau kita melihat bagaimana proses Pendeta Saifuddin Ibrahim dan juga Bapak Muhammad KC ditangkap, kita perlu secara objektif menilai, jangan langsung menghakimi. Saya perlu menyampaikan kepada tubuh Kristus Gereja Tuhan orang-orang percaya, mari coba kita ini jangan seperti sumbu pendek. Jangan kita begitu cepat emosi, marah, meresponi, menanggapi sebuah pernyataan. Coba kita buka hati dan pikiran kita, membangun sebuah pengertian dan pemahaman yang holistik, menyeluruh, objektif, bukan subjektif. Bagaimana kita memberikan penilaian yang objektif? Maka tentu kita harus bertitik tolak dari apa kata Alkitab. Bukan menurut perasaan, tetapi menurut data yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, untuk mengukur menilai sesuatu yang menjadi tindakan atau perbuatan seseorang, kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya menurut rasa atau perasaan, atau mungkin karena kita seagama, seiman dengan dia. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan ini penting untuk kita benar-benar simak dan pikirkan, sehingga kita memiliki sebuah konklusi, kesimpulan yang objektif.
Saudara dikasihi Tuhan, saya berharap dengan saya angkat pernyataan dari sang debaters ini, benar-benar atau secara serius membuka mata hati, mata rohani kita. Bagaimana memberikan sebuah penilaian yang objektif, benar, dan bertanggung jawab untuk menyikapi sebuah peristiwa, situasi, kondisi, keadaan yang sedang terjadi. Secara khusus terkait dengan hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim dan juga dengan Bapak Muhammad Kc. Pertanyaannya untuk kita, benarkah Bapak Muhammad Kc dan Bapak Saifuddin Ibrahim dalam konteks ketika mereka ditangkap, mereka sedang memberitakan Injil, mereka sedang memberitakan kabar baik, atau bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau saya lihat dari konklusi kesimpulan yang diambil oleh sang debaters, beliau dengan begitu tegas dan eksplisit terang benderang memberikan penegasan bahwa baik Bapak Muhammad Kc maupun Bapak Saifuddin Ibrahim, mereka itu ditangkap dan Bapak Saifuddin Ibrahim dipenjarakan sekian lama dan sudah lama keluar. Menurut sang debaters, itu bertitik tolak bukan karena Injil Kristus, bukan karena kabar baik, bukan karena memberitakan Yesus. Sang debaters berkata, apakah dengan menjelekkan agama lain saya bisa dikategorikan sebagai seorang yang memberitakan Injil? Cara berpikir dari sang debaters ini menurut saya begitu asing daripada arus utama yang dimiliki oleh banyak orang Kristen. Beliau mengatakan begini, apakah dengan menjelekkan agama orang lain saya sudah mengabarkan Injil? Apakah dalam konteks ini aku sedang berjuang demi iman? Apakah ada perintah untuk menghujat agama orang lain? Apakah Kristus mengajarkan kita untuk menghujat agama orang lain? Bertubi-tubi pertanyaan diajukan oleh sang debaters yang perlu menjadi sorotan dan perenungan penghayatan yang serius dari kita semua. Terus terang, ketika sang debaters mengatakan demikian, jadi terbuka hati dan pikiran saya, bagaimana sesungguhnya kita ini untuk benar-benar mengerti, menggali, mengeksplorasi sedemikian rupa apa kata Alkitab. Bukan apa kata perasaan, bukan apa kata orang lain, tetapi apa kata Alkitab. Dengan konteks pemahaman yang akurat dan bertanggung jawab. Kenapa saya perlu katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita ini seringkali juga mengutip-ngutip ayat firman Tuhan demi sebuah argumentasi supaya orang lain yakin apa yang kita bangun. Padahal sesungguhnya apa yang sedang dikutip dari firman Tuhan benar-benar kontradiksi, tidak sesuai dengan apa yang sedang dihidupi, dilakukan dan dikerjakan. Jangan sampai kita mengutip satu ayat firman Tuhan lepas dari konteks yang dimaksud oleh penulis saat itu. Kalau kita comot-comot ayat firman Tuhan, maka nanti kelihatannya akan benar dipandang oleh halayak ramai, apalagi bagi jemaat yang belum begitu mendalami firman Tuhan. Mereka akan manggut-manggut, oh iya benar juga, benar juga. Ternyata sudah benar-benar menyimpang, lari daripada intisari maksud dan tujuan penulis dari ayat Alkitab yang kita baca tersebut. Saya berharap biar kiranya terbuka mata hati, mata rohani kita, terbuka pikiran kita dalam membangun sebuah pandangan yang objektif, bukan subjektif oleh karena diintervensi oleh keyakinan dan lain sebagainya. Contoh, karena saya orang Kristen, maka saya membabi buta untuk mendukung siapapun tanpa harus kritis untuk mengerti, mengeksplorasi, menggali, memberikan penilaian secara objektif tentang apa yang dilakukan oleh orang Kristen tersebut. Saya pikir kita harus mulai dewasa, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, jangan seperti orang yang sumbu pendek langsung meledak,
marah, emosi, menuding, dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya ada intisari kebenaran yang disampaikan oleh orang yang barangkali berbeda dari apa yang sedang kita pikirkan, mengerti, dan pahami. Hal itulah yang dibukakan oleh sang debaters dalam konteks terkait dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sering bersaksi, "Aku dipenjarakan oleh karena Injil Kristus." Itu bisa kita kaji, bisa kita eksplorasi. Benarkah keputusan yang diambil oleh hakim saat itu sehingga menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada Bapak Saifuddin Ibrahim oleh karena memberitakan Injil? Kita harus menilai objektif. Saya tahu Bapak Ibu Saudara akan ada yang tidak suka, tidak senang dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya bersama dengan sang debaters memiliki sebuah komitmen. Mari kita membuka hati pikiran kita. Apa vonis yang dijatuhkan kepada hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim yang kita kasihi dalam Tuhan, sehingga beliau akhirnya harus mendekam dalam penjara 1 tahun sekian bulan. Apa menjadi keputusannya? Apakah kesimpulan hakim saat itu, oleh karena engkau memberitakan Injil, memberitakan Evangelion, kabar baik, memberitakan Yesus kepada orang lain, maka kamu dipenjara? Apakah demikian? Jadi kalau ada kata-kata penjara dalam Alkitab, tolong kita mengerti konteksnya. Jangan langsung sembarangan mengambil ayat-ayat itu menjadi bagian yang cocok kepada orang yang sama-sama dipenjara. Belum tentu. Kita harus cerdas, harus kritis Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh, kesaksian Alkitab memberikan penegasan dari Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Dikatakan demikian, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus." Saya lanjutkan 14. "Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Perhatikan, ayat ini memberikan konfirmasi atau penegasan kepada kita. Rasul Paulus dipenjarakan oleh karena Kristus. Oleh karena memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Oleh karena memberitakan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh karena memberitakan kebenaran. Ini yang murni, ini yang orisinil. Bukan karena mencampuri keyakinan, pengertian, doktrin, ajaran agama lain. Dan saya mau kasih tahu, saya belum pernah menemukan satu kali pun Yesus berkata, kita boleh menghina, merendahkan, atau menghujat agama, doktrin, ajaran, keyakinan orang lain. Tidak. Justru Yesus memanggil kita untuk menjadi terang. Terang itu akan menyinari kegelapan. Yesus berkata, dengan demikian biarlah terangmu bercahaya, supaya melalui perbuatanmu mereka memuliakan Bapakku yang di sorga. Jadi artinya terang itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kesaksian kita, tutur kata kita, perbuatan kita, sehingga orang lain akan melihat, oh, ini benar-benar pengikut Yesus, benar-benar orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena terlihat dari perbuatannya, kasihnya, kebaikannya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita, ini saya sampaikan kemarin. Kalau orang lain menyalahpahami keyakinan kita, maka 1 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni,
supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Inilah prinsip yang harus kita pegang ketika kita memberikan pembelaan iman, berapologet kepada orang-orang lain yang menyalahpahami keyakinan kita, keimanan kita, pengharapan kita di dalam Kristus. Dikatakan di sini kriterianya, haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Jadi ayat firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita, tolong kita buka hati pikiran kita. Bukan dengan menghina, bukan dengan merendahkan doktrin, ajaran, keyakinan orang lain. Saya tahu banyak yang tidak suka dengan pernyataan ini, tapi saya harus menyampaikan karena itu isi firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada orang akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau mereka menghina merendahkan kita? Bagaimana kalau mereka melecehkan ajaran kekristenan, doktrin kekristenan? Bagaimana kalau mereka melecehkan hal yang kita anggap kudus, agung, dan mulia dalam konteks keyakinan kita? Misalnya contoh, mereka merendahkan tentang ketritunggalan Allah yang Maha Kudus. Mereka tidak mempercayai Yesus Tuhan. Mereka berkata Alkitab itu palsu, dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak pernah menemukan dalam Alkitab kalau orang lain melecehkan, menghina, mencaci, memaki, merendahkan kamu, maka balaslah dengan cacian, dengan makian, dengan hinaan, dengan merendahkan orang lain. Tidak ada. Justru firman Tuhan berkata, janganlah engkau kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau mereka merendahkan kita, dia yang berurusan dengan Tuhan. Tugas kita adalah meluruskan konsep yang salah dan keliru tentang apa yang menjadi opini, pendapat mereka tentang apa yang kita yakini. Itu yang benar. Yesus tidak pernah mencaci maki orang yang telah mencambuknya. Justru Yesus berkata kepada murid-muridnya, tentunya kepada saudara dan saya, apa itu? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengenai kau, janganlah mengutuk, berkatilah, karena untuk itulah kau dipanggil untuk memperoleh berkat. Berarti dengan kita memberkati orang yang mungkin melecehkan, menghina Tuhan kita, keyakinan kita, kitab suci kita, bahkan juga termasuk diri kita. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah inti dan substansi pengajaran Yesus dan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jangan karena situasi, kondisi, keadaan, kita jadi larut ikut dengan situasi, kondisi, keadaan itu. Sehingga kita jadi meruntuhkan atau merobohkan prinsip-prinsip firman yang sudah begitu tegas dan terang benderang dikatakan dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini begini Bapak Ibu Saudara. Sang debaters sampai berani beliau mengutip cuplikan video dari hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana Bapak Saifuddin Ibrahim berkata, dia itu dipenjara oleh karena Injil Kristus, oleh karena Kristus. Janganlah malu aku dipenjara oleh karena Kristus. Sang debaters membantah bahwa Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam hal ini beliau begitu tegas dan begitu berani berkata, pembohong. Pendeta Saifuddin Ibrahim masuk penjara, termasuk juga Bapak Muhammad Kacé sedang ditangkap dan sedang diproses sekarang, sedang ditahan di Bareskrim. Itu bukan karena Injil Kristus. Itu pernyataan dari sang debaters. Dan pernyataan ini perlu kita simak dengan pikiran yang jernih dan terbuka, dengan sebuah konklusi yang objektif, jangan subjektif. Jangan kita ini menggugurkan sebuah kebenaran demi membela sesuatu yang menurut kita tidak seperti apa yang tertulis dan tertera dalam Alkitab. Saya pikir apa yang dikatakan oleh sang debaters tadi sudah sangat eksplisit. Ya, memang aku dipenjara karena aku khilaf, aku salah. Aku mohon maaf dan aku juga mohon ampun kepada Tuhan Yesus karena aku telah menyatakan sesuatu yang tidak pantas tentang apa yang diyakini oleh orang lain. Itu sebabnya aku menebus kesalahanku melalui aku memberitakan Injil di penjara. Saya pikir konklusinya sangat jitu ya. Jadi kalau duduk persoalannya
dipahami dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, maka kita sebetulnya bisa memilah dan juga akhirnya mengambil sebuah pembelajaran penting. Apakah peristiwa yang terjadi yang sedang menimpa kita, apakah permasalahan yang sedang melilit kehidupan kita, itu oleh karena kebenaran, itu oleh karena Injil, itu oleh karena Kristus, itu oleh karena kabar baik, atau justru oleh karena kecerobohan, kesalahan, kekurangan, dan kelemahan, kelalaian kita. Ini penting. Masalah dalam hidup itu bisa terjadi oleh karena masalah buatan. Saya perlu sampaikan ini Bapak Ibu Saudara. Masalah buatan artinya masalah yang melilit menimpa hidup kita oleh karena perbuatan, perkataan, tindakan kita yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, atau yang mengusik, menghina, atau merendahkan orang lain. Kalau masalah sungguhan apa? Aku sudah hidup benar. Aku sudah memberitakan firman dengan cara yang elegan, cara yang benar. Bukan dengan sembarangan. Negara kita negara hukum. Tapi ketika kita membangun sebuah diskusi yang baik, keyakinanmu apa kawan? Keyakinanku ini. Bicarakan keyakinanmu, saya bicarakan keyakinanku. Oh begini. Oh konklusinya berbeda. Silakan, tidak masalah, berbeda. Tapi yang jelas apa yang menjadi intisari dari apa yang kita maksud sebagai bagian dari Injil itu sudah sampai kepada mereka. Dan apa yang mereka yakini, percayai, sampai kepada kita. Mari kita menghargai keperbedaan. Masalah orang bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu bukan otoritas wewenang kita. Itu adalah karya Roh Kudus. Jadi simpel dan praktis, tidak jadi ruwet kita ini. Bahkan firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Menderita sebagai orang Kristen. Dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kita menderita bukan karena kelalaian, kecerobohan, oleh karena perkataan kita yang menghina, merendahkan keyakinan orang lain. Tidak. Apa yang menjadi nilai inti, apa yang menjadi nilai yang unik, nilai yang terbaik dalam ajaran kekristenan, itulah yang kita tunjukkan, kita tularkan, kita manifestasikan kepada orang-orang sekeliling kita. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, mari kita menunjukkan contoh teladan kepada siapapun. Kita menunjukkan kasih, kebaikan, perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi inspirasi kepada orang lain. Bukan menyakiti, menghina, merendahkan orang lain. Bukan melecehkan keyakinan orang lain. Karena kita ini ada di bawah negara hukum. Jangan. Kalau mereka melakukan hal itu kepada kita, rumusnya ada. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tapi kalau mereka menyalahpahami keyakinan kita, saya sering berkata, kita akan kejar sampai lubang semut. Kita buat argumentasi, kita buat penjelasan sejelas-jelasnya bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka simpulkan tentang keyakinan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mengerti, hayati, dan percayai. Jadi tuntas Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sembarangan kita ini mengutip-ngutip ayat
seperti yang dikutip oleh banyak hamba Tuhan, khususnya terkait dengan orang yang ada di penjara. Matius pasal 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di sini dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Benarkah kita ini diperhadapkan dengan masalah, kesulitan, persoalan, termasuk di penjara dan lain sebagainya? Apakah kita memang dibenci oleh karena nama Yesus, atau oleh karena kita suka menghina dan merendahkan keyakinan orang lain? Itu hal yang berbeda. Saya mau kasih tahu, tidak ada orang lain di luar sana yang akan bertobat menerima Yesus kalau kita menghina, merendahkan mereka, termasuk apa yang mereka yakini dan percayai. Yesus menunjukkan kepada kita keteladanan yang sempurna, sehingga ada banyak orang yang percaya kepadanya dan menjadi pengikutnya. Kalau cara-cara yang dilakukan oleh Yesus selama ini, cara-cara kekerasan, saya pikir salah satunya yang tidak mau jadi murid Yesus, percaya kepada Yesus, adalah saya sendiri. Tetapi karena saya melihat keteladanan, contoh panutannya begitu ajaib, begitu sempurna, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, memberikan teladan yang terbaik kepada kita, maka sampai kapanpun oleh kekuatan kasih karunia-Nya, saya akan tetap mengikut Dia, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta penebus dosaku. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini mengatakan begini konteksnya. Coba kita lihat dari ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi di sini konteksnya, Yesus mengutus murid-muridnya atau para rasul saat itu. Ternyata memang ada tantangan, ada kesulitan, karena diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular artinya bukan licik, tapi waspada, berhati-hati. Tulus seperti merpati berarti punya ketulusan, kemurnian hati. Itu maksudnya. Jadi konteks diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, bukan menghina keyakinan, kepercayaan orang lain. Bukan. Ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara dikasih Tuhan, ini konteksnya memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup. Dalam konteks itu, kita disertai oleh Bapa dan Roh Kudusnya yang akan mengajari kita untuk kita bisa berkata apa yang harus kita katakan, sehingga kita diperlengkapi dengan hikmat dan apa yang kita katakan benar adanya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, baik sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala, termasuk tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun. Marilah kita mengutip ayat itu sesuai dengan konteksnya. Kalau memang seseorang dia dipenjara oleh karena sudah menempuh cara yang terbaik dalam memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang menyelamatkan, kabar yang menyembuhkan, memulihkan, kabar yang membebaskan, tapi tetap dia dipenjara, berarti dia menderita oleh karena kebenaran, menderita oleh karena nama Yesus. Maka roh kemuliaan, roh Allah akan memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan penghiburan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa berpanjang lebar, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh membuka mata hati, mata rohani kita.
Mari kita ke depan. Saya serukan kepada seluruh YouTuber Kristen, para debaters, para apologet Kristen. Mari kita memberikan jawaban argumentasi yang logis, bersumber dari Alkitab maupun dari fakta historis sejarah untuk menjawab kesalahpahaman mereka. Kita wajib melakukan itu. Tetapi ketika mereka menyalahpahami keyakinan doktrin ajaran kita, mari kita memberikan argumentasi, tanggapan, respon yang sebaik mungkin untuk membukakan mata hati, mata rohani mereka, bahwa apa yang mereka simpulkan tentang keyakinan kita, kitab suci kita, Tuhan kita tidak benar adanya. Tentunya itu semua dilakukan dengan rasa hormat, dengan hati yang lemah lembut, dengan hati nurani yang murni, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan merendahkan sesembahan orang lain, merendahkan keyakinan orang lain, atau merendahkan kitab suci orang lain. Bukan. Tetapi dengan kita mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh kasih, maka mereka ada saatnya akan disadarkan, dan mereka disentuh Roh Kudus. Mereka bertobat dan percaya menjadi Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, mereka mencaci kita mencaci mereka, tidak ada bedanya. Kita menjadi serupa dengan dunia. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kiranya apa yang saya suguhkan ini bersama dengan apa yang disampaikan sang debaters dapat membukakan mata hati, mata rohani kita. Dengan satu tujuan, mari kita menempatkan kebenaran lebih tinggi dari perasaan kita. Kebenaran lebih tinggi dari fanatisme sempit kita. Karena kebenaran adalah kebenaran. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kita harus menyampaikan kebenaran sebagaimana seharusnya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita boleh bermanfaat menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.